Episode 112, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Saudara Chen, duduklah, saya akan menyelesaikan masalah ini. Zheng Tai berkata, dan kemudian langsung memutar nomor, dan berkata dengan dingin, Cheng Guanghua, saya di pintu keluar Yang Jiachun, membawa orang-orang Anda ke sini. Setelah berbicara, Zheng Tai melepas topinya, melepas jasnya, langsung mendorong pintu mobil, dan berjalan keluar bersama seseorang. William juga tersenyum dan keluar dari mobil. Awalnya Jiang Wan ingin mengikuti, tapi William masih tertinggal di dalam mobil. Adegan berikutnya tidak cocok untuk ditonton oleh Jiang Wan. Siapa William? Keluar dariku. Pemimpinnya disebut monyet. Itu adalah ular lokal di daerah desa Yang Jia ini. Pada saat ini, dia membawa tongkat baja di tangannya, dengan wajah galak mengetuk kap mobil Mercedes-Benz, dan berteriak, kenapa tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Apakah kalian semua tuli? William bergegas datang dan bersujudlah di hadapanku. Ada juga seorang wanita bernama Jiang Wan, cepatlah kembali bersama saya, dan berikan kesegaran kepada saudara-saudaramu. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Kamu mencari mati. Berani mempermalukan Tuan Chen dan adik iparnya. Zheng Tai melangkah maju dan berkata dengan rasa dingin di wajahnya, saya tidak sabar untuk hidup. He Zheng Tai berjalan di sungai dan danau selama bertahun-tahun dan bekerja keras di kota Sangjiang selama bertahun-tahun. Dia tidak akan takut pada gangster seperti monyet. Dia marah karena mereka melawan William Chen. Penghinaan datar. Siapa kamu? Apakah ada tempat untuk kamu bicarakan? Ketika kamu mati, kamu masih memiliki mulut yang mengeras dengan saya. Monyet itu melihat ke atas dan ke bawah Zheng Tai, percaya atau tidak saya akan menghajarmu. Namaku Zheng Tai, menurutmu aku ini siapa? Zheng Tai berkata dengan dingin. Mendengar namanya, monyet itu dikejutkan terlebih dahulu, diikuti dengan tawa perut, mengangkat tongkat baja di tangannya, dan menunjuk ke arah Zheng Tai dengan arogan. Zheng Tai, berani-beraninya kamu menyebut dirimu Zheng Tai. Tahukah kamu siapa Zheng Tai? Itu kakak laki-lakiku, kaisar bawah tanah kota Sangjiang. Monyet itu tidak bisa menahan tawa, tidak berpikir untuk pergi keluar hari ini dan bertemu dengan orang bodoh seperti itu. Hei idiot, kamu cepat kencing dan mengambil foto diri sendiri untuk melihat apa kebajikanmu sendiri. Hanya kamu, berani berpura-pura menjadi tuan Tai kita. Jika kamu benar-benar Zheng Tai, saya adalah leluhurmu. Sungguh nada yang besar. Kamu benar-benar mencari kematian. Ekspresi Zheng Tai dingin, dan dia naik dan menendangnya. Monyet tidak menyangka bahwa pihak lain akan menembak lebih dulu, dan dia ditendang di tengah perut. Seluruh orang itu meledak mundur beberapa meter sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Penuh sakit perut, monyet itu menyeringai dan menggosok perutnya, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Berikan kepada saya. Hapus beberapa dari mereka, dan minta William untuk mengalahkan saya terlebih dahulu, dan gadis itu ditelanjangi dan dibawa pulang. Dalam sekejap, sekelompok orang bergegas dengan pria itu melambai. Akibatnya, Zheng Tai membawa 3 preman, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, semua gangster ini terlempar ke tanah. William juga menendang beberapa tendangan bersamanya, yang dianggap sebagai make-up, dan Zheng Tai serta premannya menyelesaikan sisanya. Zheng Tai telah berada di posisinya hari ini. Secara alami, ia memiliki keterampilan yang luar biasa. Para preman di sekitarnya juga dipilih dengan cermat. Secara alami, keterampilan tinju dan tendangannya tidak sebanding dengan monyet dan ular lokal. Siapa yang memintamu untuk datang? Zheng Tai menginjak wajah monyet tanpa ampun, langsung menginjak sisi lain untuk berteriak. Sialan, aku dari Brother Hua, jika kamu berani menggerakkan saya, saudara Hua tidak boleh mengampuni kamu. Mulut monyet itu kaku dan matanya penuh amarah. Cheng Guanghua, Zheng Tai mencibir, dan berkata, bahkan jika dia sendiri berdiri di depan saya, dia tidak berani berbicara kepada saya seperti itu. Kamu sialan, jangan pura-pura dipaksa. Ketika saudara Hua datang, kamu pasti tidak akan bisa makan kantong. Pergi, jika kamu tahu, biarkan aku pergi. Monyet itu mendengus, mengumpat, tetapi pipi Zheng Tai pendek, dan hidungnya berdarah, namun. Saat monyet menambahkan ejekan mereka, keempat Range Rover itu bergegas mendekat, membanting, dan berhenti tepat di pinggir jalan. Tak lama kemudian, seorang pria kekar 1,9 meter turun dari mobil. Dia tinggi dan gemuk. Dia sangat kuat. Di dalam mobil di belakangnya, 7 atau 8 pria dengan cepat berjalan. Pria berotot itu dengan cepat melirik penonton, matanya langsung menakutkan. Saudara Hua, melihat orang-orang itu, monyet itu tampak melihat harapan hidup. Dia sangat gembira dan berteriak, Saudara Hua. Ini, datang dan selamatkan saya Saudara Hua.
Tatapan mata Cheng Guanghua tertuju pada tanah dan Zheng Tai memilih untuk mengabaikan monyet yang menginjak telapak kakinya. Kemudian, di mata semua orang dengan takjub, Hua Ge dengan cepat berjalan ke Zheng Tai, membungkuk pada 90 derajat dan membungkuk, "Saudara Tai. Aku membawakanmu, apa yang kamu inginkan." Ekspresi Zheng Tai diam dan ringan. Mengangguk, "Tai, Saudara Tai." Pada saat ini, monyet itu seolah-olah dia telah melakukan teknik bertahan, dan seluruh tubuhnya tercengang, dan dia tidak dapat mempercayai apa yang dia lihat atau dengar. Terutama ketika dia melihat saudara Hua yang berdiri di dekat Zheng Tai dengan hormat, monyet itu benar-benar kacau dan merasa pandangan dunianya pasti salah. Dia benci dan menyesal sekarang. Keringat dingin di sekujur tubuh. Pada saat ini, dia akan mengerti tidak peduli betapa bodohnya dia. Pria di depanku benar-benar adalah kaisar bawah tanah kota Sangjiang, Zheng Tai. Kakak dari kakak laki-laki legendaris. Monyet terus memohon pada Hua Ge untuk menunjukkannya pada Zheng Tai, tetapi dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Tapi yang tidak dia duga adalah dia ada di sini hari ini dan melihat Master Tai yang dia impikan dengan menghentikan Zheng Tai. Apakah ini Tuhan bercanda dengannya? Itu dia. Semuanya sudah berakhir. Seluruh wajah monyet itu berwarna hijau, dan wajahnya kelabu seperti kematian, panik. Saat dia benar-benar bingung dan memikirkan bagaimana membalikan akhir cerita, dia telah bertindak seperti Zheng Tai, kaisar bawah tanah kota Sangjiang, dan dengan hormat berjalan ke arah pemuda lain, membungkuk sedikit. Diminta pendapat Tuan Chen, apa yang dilakukan orang-orang ini? Tuan Chen, sial, pemuda itu bukankah Wilam yang akan dikalahkan oleh Yang Tai? Melihat pemandangan ini, monyet yang bijaksana itu benar-benar tercengang, dan jantungnya sepertinya telah berhenti berdetak. Mainkan permainan. Yang Tai, kau membunuhku. Di mata monyet, Zheng Tai adalah sosok yang tabu, dia bisa makan hitam putih di kota Sangjiang, dan kekuatannya sangat besar. Bahkan selama pihak lain menginjak kaki mereka, kota Sangjiang akan terkejut. Tapi sekarang, karakter ini, bagi pemuda itu, sangat hormat dan sangat hati-hati. Seperti yang bisa Anda bayangkan apa identitas pemuda itu. Monyet hanya merasa perut bagian bawahnya kencang, dan tiba-tiba cairan hangat keluar dari selangkangannya, disertai keributan. Sekarang, dia akan mati. Melihat pemuda itu melangkah maju, jantung monyet itu terangkat di tenggorokannya. Apakah Yang Tai mengutusmu datang? William bertanya dengan dingin. Sejenak monyet itu mengangguk seolah-olah sedang memohon ampun. Ya, ya. Yang Tai biarkan aku ikut, saudara, tolong lepaskan aku tidak tahu, aku keledai, aku bodoh, aku terkutuk. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku hanya makan banyak, maafkan aku kali ini. William sedikit mengernyit, meremas dagunya, dan berkata sambil berpikir, itu tidak akan berhasil. Bagaimana kamu menghina istriku sebelumnya? Monyet itu segera menangis dan berkata, sialan. Sialan. Aku salah, saudaraku. Maafkan aku, selama kamu melepaskanku, aku akan pergi ke pedang dan api. Atur. Sambil berkata, monyet itu bangkit dari tanah dan menamparkan wajahnya dengan tamparan, langsung menamparkan berdarah. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia akan mati lebih buruk. William berpikir sejenak dan berkata, oke, beri Anda kesempatan untuk memantau keluarga yang untuk saya. Selama keluarga yang melakukan setiap gerakan, Anda akan melapor kepada saya. Bagus, bagus. Monyet itu menjawab dengan cepat. Ngomong-ngomong, temukan kesempatan untuk memberi Yang Tai hadiah untukku. Kamu harus tahu bagaimana melakukannya. William mencibir. Monyet itu gemetar dan segera mengerti. Dia berlutut di tanah dan membanting kepalanya dan berkata, mengerti. Tolong jangan khawatir, Tuan William Chen, saya mengerti. Saya harus melakukan hal ini dengan indah. Setelah itu, William dan Zheng Tai menunggu. Orang-orang masuk ke dalam mobil dan pergi. Semacam ini tidak memiliki gigi. Mengamati keluarga Yang, hanya William yang kesal karena dia sangat tidak puas dengan keluarga Yang. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan menyerang keluarga Yang atau tidak. Lupakan, biarkan saja dulu. Jika Yang Tai ingin melakukan sesuatu, William tidak keberatan menghapus semuanya dari keluarga Yang dalam semalam. Kembali ke kota, setelah seharian kelelahan, William meminta Jiang Wan untuk kembali beristirahat dulu, dan pergi ke rumah sakit untuk menemani putrinya. Keesokan harinya, William berkeliling di perusahaannya, dan kemudian dia menginvestasikan 30 juta yuan lagi dan menyerahkannya kepada Su Qing untuk mengurusnya. Sekarang, setengah dari bisnis pengiriman makanan di kota Sangjiang dilakukan oleh perusahaan pengirim pesan. Tidak mungkin, menggunakan Harley untuk mengantarkan takeout, itu terlalu buruk.
Setelah meninggalkan perusahaan, William berpikir sejenak, siap untuk memesan makan malam dengan cahaya lilin. Terakhir kali William dan Jiang Wan bergairah di kamar mandi di rumah yang, dia sangat aftertaste. Memang, dia tidak memiliki tabrakan yang penuh gairah seperti itu dengan Jiang Wan dalam waktu yang lama. Memilih restoran Prancis, William baru saja masuk, dan sebuah suara datang tidak jauh. William, kenapa kamu di sini? Begitu dia mengangkat kepalanya, William melihat dua gadis, satu tinggi dan satu pendek, berjalan bergandengan tangan. Masih kenalan lama. Lebih tepatnya, itu adalah teman sekelas lama. Liao. William bertanya dengan heran. Oh, benar-benar kamu. Tanpa diduga, kita semua bisa bertemu di sini. Liao adalah wanita cantik yang terkenal di perguruan tinggi, dan dia centil, ramping, dengan fitur wajah yang bagus, dan sosoknya cukup populer dan sangat cerah. Potensi gadis sampul anime. Ketika dia melihat William, wajahnya terkejut, diikuti dengan sarkasme dan cibiran penuh. William ini, ketika dia masih kuliah, dia mengejar dirinya sendiri, tetapi gagal. Karena Liao meremehkannya, dia hanya menyukai pria kaya. Saya lebih suka menangis di BMW daripada tertawa di atas sepeda yang rusak. Yah, sudah lama sekali. William tersenyum tipis, dan tidak terlalu memperhatikan. Karena ada kesalahpahaman antara dia dan Liao. Di sekolah, dia mengejar Jiang Wan dan meminta Liao untuk membantu menyebarkan surat cinta, tetapi dia akhirnya membuat Liao menarik baginya. Kenapa? Bagaimana dengan istrimu Jiang Wan? Tidak keluar bersama. Liao tersenyum, berbalik dan melihat sekeliling, mencoba mencari sosok itu. Yao Yao, siapa dia? Berpakaian bagus, kamu tahu pria yang seperti itu. Gadis pendek di sebelah Liao tersenyum sinis, tanpa menyembunyikan ketidaksukaannya pada Chen Ping. Bersambung.